Udah, halo. Halo Ibu, sehat? Habis ulang tahun ya kemarin. Eh, tahu aja. Tahu aja kayak gitu. Hari ini kayaknya Sehat Mbak? kurang proper. Nih, ya. Oke. Gak apa-apa, slow aja. Mm-mm. Sehat Ini, Mbak? ntar aku bisa ngepin nggak ya dari sini? Biasanya dari yang live yang ngepin. Oh ya, Coba ya. saya nggak tahu. Coba Mbak, saya agak gaptek di sini. Oke, sambil nunggu urusan teknis, jadi hari ini kami akan membahas terkait isu kekerasan. Dan isunya memang nggak enak ya Mbak untuk didengar, tapi Mm-mm. harapannya bisa saling sharing satu sama lain. Hmm, isunya adalah untuk memahami kenapa laki-laki bisa melakukan kekerasan kepada perempuan. Dan ini juga sebagai edukasi juga buat teman-teman untuk memahami situasi itu dua arah. Jadi nggak cuma dari pihak perempuan, tapi juga dari laki-laki. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak. Iya. Iswan Oke, sepertinya bisa dipin nggak, Mbak? yang ngepin bisanya dari Iswan. Oh, gitu. Oke, Mm-mm. dan Dari aku nggak bisa dipin. sudah, Oke. Mm-mm. Mau langsung aja atau mau ditulis dulu? Ah, udah tuh, udah dipin. sudah dipin, Mbak. Oke. Jaringan aman ya? Kenapa? Jaringan aman ya? IndiHome Jaringan lagi aman, aman, aman. bersahabat ya. Bersahabat. Lagi nggak hujan soalnya di sini ya. Cerah ceria di Jogja. Sini, Heeh. ini juga Di sana panas, Mbak. gimana? Kondisi di sana? Alhamdulillah sehat, sumuk juga di sini kayak Ah, gitu, Mbak. semua ya. Panas banget. Oke, mau kali ini kita bakal ngobrolin tentang kenapa sih laki-laki itu melakukan kekerasan pada perempuan ya, Wan ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Dan mungkin memang apa mm, isunya cukup sensitif kayak gitu, tapi di sini kita mm, berusaha ngasih dua perspektif. Terkadang karena kita tahu perempuan itu jadi korban, jadi langsung mm. menghakimi pihak laki-laki tanpa Iya, iya, tahu betul, betul, betul. apa yang membuat laki-laki melakukan kekerasan seperti itu. Jadi Iya, heeh. nanti kita bahasnya dari hasil riset ya, dari hasil Iya, temuan, jadi nggak cuma asal bunyi. Jadi benar. nanti harapannya hasil risetnya juga nanti bisa teman-teman akses kalau mau. Tapi intinya adalah di sini kita akan membahas terkait isu kekerasan dari perspektif laki-laki. Iya, Jarang iya. banget dia. Tapi dalam artian begini ya, walaupun kita memahami kekerasan dari perspektif laki-laki, tapi bukan berarti kita membenarkan adanya kekerasan gitu ya. Tapi kita cuma mencoba untuk apa sih sebenarnya ada apa sih di balik itu gitu. Memahami suatu Iya, fenomena benar bukan banget. dari apa yang nampak saja, tapi yang di belakangnya nih ada apa. Seperti itu ya, Wan ya. Benar banget, Mbak. Jadi kita berusaha untuk memahami karena di psikologi itu kan gak ada yang kebetulan ya. Uh, Betul. Terutama terkait perilaku-perilaku, kondisi psikologis seseorang itu nggak ada yang kebetulan. Pasti ada sebab akibatnya. Tapi nggak semua orang itu mau mencari Hmm, sebab. Iya, Kadang langsung judgement akibatnya aja iya, atau betul. outputnya aja kayak gitu. Nah di sini harapannya dari diskusi ini, dari hasil riset juga kita bisa lihat Hmm, ternyata ada loh hal-hal yang bisa dicegah untuk mengurangi resiko laki-laki dan buat teman-teman juga nanti misalnya pengen cari pasangan bisa mengira-ngira Iya, betul, laki-lakinya betul, karakternya betul. seperti apa. Jangan Oke, terjebak jadi karena paling udah kayak gitu sih saking Mbak. suka gitu ya. Ya, jangan dibutakan lah. Jadi tetap harus Mm-mm. jalan logiknya, tahu plus minusnya seperti apa. Iya, oke. Baik Wan, kita kayaknya mulai aja nih sebelum apa berbicara lebih jauh gitu ya. Sebenarnya nih Hmm. kekerasan itu apa sih gitu? Oke, jadi banyak definisi memang terkait kekerasan, tapi secara general kekerasan itu adalah perilaku untuk menyakiti seseorang Mm-mm. dan itu dilakukan secara sengaja. Jadi Hmm. nggak iseng ya kayak gitu. Kalau Mm-mm. konteksnya iseng mungkin kontekstual, mungkin karena panik atau merasa Mm-mm. terancam kayak gitu. Iya, iya, iya. Tapi kekerasan yang dimaksud kita bahas di sini adalah ada intensi, ada niat. Jadi memang Mm-mm. dilakukan secara sadar gitu. Mm-mm. Dan biasanya kalau udah kayak gini, situasinya paling gampang memetakan biasanya ada gap. Mm. Jadi kayak top dog, underdog, ada pihak yang superior sebagai pelaku Mm-mm. dan inferior sebagai korban. Mm-mm. Jadi ini biasanya situasi paling common, sih paling umum untuk memahami kekerasan itu biasanya ada gap power di sana. Mm. Kayak gitu Iya, Mbak iya. biasanya. Mm-mm. Berarti apa sih dilakukan dengan sengaja gitu ya Wan ya? Kekerasan itu Dia ya? sengaja Mm. dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti.
Oke. Nah, kalau jenis atau bentuk-bentuk kekerasan kan selama ini kalau orang-orang taunya tuh kekerasan seksual gitu kan. Sebenarnya mungkin Mm-mm. ada banyak bentuk-bentuk kekerasan itu seperti apa? Bisa dijelaskan nggak bentuk-bentuk kekerasan tuh apa aja sih, Wan? Oke, jadi sebenarnya banyak kekerasan itu, Mbak. Tapi sebelumnya yang harus kita pahami di sini adalah kekerasan itu bisa kita maknai kekerasan kalau tidak adanya konsen atau persetujuan. Nanti akan saya Oke. kasih contohnya. Tapi kalau secara common, secara umum biasanya kita petakan jadi kekerasan verbal non verbal ya. Ya, ya. Kekerasan verbal ya misalnya kayak kita mengolok-olok, menghina, merendahkan, fitnah, mengancam, itu kan kekerasan verbal. Kemudian kalau kekerasan non verbal ya fisik, pukul misalnya, menendang, mencubit itu juga biasanya juga termasuk kekerasan. Cuma mungkin Ya, tingkat ya. keparahannya tidak terlalu besar. Kemudian bisa di breakdown lagi tuh, misal jadi kekerasan emosional atau kekerasan psikologis. Kemudian juga bisa tadi kekerasan seksual yang Mbak Panti sampaikan. Tapi ini ada juga nih Mbak, isu menarik adalah terkait kekerasan ekonomi atau economic abuse. Hmm, hmm. Nah, ini Kayak nanti gimana itu, Wan? kata, Aku baru dengar sih, kalau aku baru uh, dengar nih ada kekerasan secara ekonomi gitu. oke, secara ekonomi itu Mm-mm. kalau misalnya simpelnya adalah saya membuat Mbak Panti berhutang sama saya, Oh, oke. tapi saya bebankan di situ. Jadi saya membuat Mbak Panti bergantung secara ekonomi dengan saya, tapi dengan Hmm. tujuan. Ingat ya, ada intensi tujuan. Dengan tujuan Mbak Iya, Panti iya. itu agar kesusahan dan tetap jadi pihak yang inferior. Hmm, 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 Atau hmm, misalnya kalau dalam rumah tangga, misalnya kayak Mbak Panti hmm, dipaksa oleh suaminya untuk bekerja, tapi Mbak Panti hmm. nggak mau. Oh, Nah, itu juga termasuk kekerasan ekonomi, Pak. Dengan motif untuk oh, mencari iya. ekonomi, Oh, nah, itu masuk kekerasan secara economic abuse. hmm, 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 hmm. Menarik ya, ternyata itu masuk Iya, ternyata kekerasan itu ternyata. itu termasuk kekerasan juga ya, gitu loh. Hmm, Nah, dan ini cukup menarik juga. Nanti kita hmm, akan membahas terkait hasil risetnya juga yang dilakukan oleh hmm, Rifka Anissa, itu Women hmm, Crisis Center yang ada di hmm. Jogja. Jadi kayak perlindungan perempuan yang ada di Jogja terhadap Iya. kekerasan. Hmm, Dan ini risetnya juga dilakukan sama lembaga lembaga PBB, jadi bukan riset hmm. yang ecek-ecek. Iya, iya, iya. Dan ini nanti kita akan coba kupas nih untuk memahami ini cowok kenapa sih kok bisa Kenapa sih beresiko gitu? melakukan kekerasan Betul, ya, betul. Hmm, pakai poin kayak gitu. Tapi oke. kalau dari Mbak Fanti pernah dapat experience ini nggak Pak, nemuin klien atau Hmm, apa gitu yang punya hmm. riwayat kekerasan? Mungkin bisa Kalau share dikit nih. Kalau misalnya dari klien yang aku temuin gitu ya, Wan, biasanya tuh Mm-mm, seputar kekerasannya misalnya dalam pacaran. Itu, dalam mm-mm. pacaran atau dalam setting rumah tangga. Biasanya mereka kayak misalnya pacaran nih, pacaran tuh ada loh pasangan yang sejak pacaran tuh pernah mukul ke pasangannya gitu, cowok mukulin Oke. ceweknya. Tapi si ceweknya ini nggak bisa gitu loh. Kalau kalau misalnya ditanya kenapa nggak bisa putus, dia selalu jawab ya nggak tahu ya nggak bisa aja gitu. Kayaknya ada perasaan apa ya, dependen ya, ketergantungan sama si cowok ini. Bisa jadi Bisa jadi. bisa jadi karena kebiasaan juga ada sama pasangan terus tiba-tiba nggak ada. Terus bisa jadi juga tadi jadi kepikiran kayak masalah ekonomi bisa jadi ya gitu loh. Selama ini mungkin pacarnya ngasih sesuatu gitu, bisa beliin barang-barang mewah dan sebagainya. Jadi dia jadi ketergantungan gitu. Nah, kalau dalam setting rumah tangga ya mungkin ini sih udah berulang kali ada kekerasan secara fisik, secara verbal, tapi tetap bertahan gitu dengan alasan yang paling banyak ditemui adalah alasannya anak gitu. Jadi mereka Oke. bertahan mempertahankan rumah tangga karena anak. Jadi ya akan terus kayak gitu terus polanya berulang tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau aku sih nemuinnya lebih ke situ sih Wan banyaknya gitu. Hmm, menarik. Kalau saya mungkin nambahin Mm-mm. tadi yang terkait KDRT ya Mbak. Mm-mm. Jadi kalau saya itu pernah dapat di klien puskesmas, Mm-mm. dia tidak berani untuk cerai dan sebagainya, itu karena Mm-mm. takut menyandang status janda. Oh, jadi ya Jadi ini ya karena ada image takut di dapat luaran sana stigma. status janda itu gimana gitu ya, jelek gitu, uh, apalagi buat perempuan ya, beda dengan kayak misalnya status bagi duda tuh perempuan. orang nggak terlalu bermasalah ya nggak sih? Mm-mm. Dan Hmm. itu saya cukup kaget, oh ternyata bagi perempuan status janda itu cukup sensitif ya di Indonesia Hmm. kayak gitu. Hmm. Dan ini sih biasanya karena tergantung secara ekonomi. Jadi Hmm. ketika cerai, mau berpisah, Hmm. aku nanti dapat duit dari mana? Nih, ini Ya. balik lagi terkait kapasitas seorang perempuan ya kayak gitu. Apakah Hmm. dia bisa Hmm. juga mandiri secara Mandiri skill secara dan finansial ya. sebagainya.
secara finansial juga punya Mm, pemasukan mm, sendiri. Tuh, jadi cukup menarik sebenarnya terkait isu kekerasan banyak konteksnya. Dan mm, tadi di rumah tangga, pacaran, mm, tapi juga kalau Mbak Fanti mungkin pernah menemui ya, karena Mbak Fanti juga sekarang juga statusnya sedang bekerja atau izin tugas belajar, mm, 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 di perkantoran itu juga sering kita temui biasanya. Jadi mm, kayak bagi beberapa orang mungkin ini nggak enak di up karena mm, menyangkut nama baik kantor, mungkin takut mm, dipecat dan sebagainya. Tapi saya juga pernah mendengar ini Mbak, jadi kekerasan yang dilakukan di kantor tadi. mm, Jadi misal ada gap atasan bawahan atau apa kayak gitu yang di mm, sisi lain mm, merugikan salah satu pihak. Itu juga mm. biasanya ada. Dan kekerasan juga di sekolah, kampus, Di sekolah ya. nah itu juga biasanya sering kita temui kayak gitu. Mm, mm, mm. Nah, kalau kayak tadi menarik ya, kayak di setting pekerjaan gitu ya di kantor. Apakah Mm-mm. kayak misalnya weekend nih, tiba-tiba diteleponnya kamu harus ke kantor. Nah, apakah itu termasuk, apakah itu termasuk bagian dari kekerasan? Karena ini ya, apakah itu termasuk bagian kekerasan, Wan? Oke, kalau saya mungkin membahasnya adalah bisa ya, bisa tidak, tapi ada Mm, ada ada syarat dan ketentuannya kayak gitu. mm, 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 Pertama adalah ketika ada konsen, ada mm, mm, persetujuan. mm, Misalnya, Mbak Fanti ke kantor, hari ini tanggal merah mm, tetap ke kantor kayak gitu. mm, mm, Kak, misalnya Mbak Fanti nggak setuju, mm, mm. ada ketidaksetujuan itu sebenarnya itu sudah masuk Mm. indikasi kekerasan. Ditambah Oke. lagi, kalau misalnya kamu Mm, kalau nggak ke kantor, kamu saya pecat. oke. Kamu kalau nggak ke kantor, saya pindahkan tugas ke bagian mana kayak gitu. Saya Oke, adanya mutasi, saya apa? ancaman di Ada situ ya, Wan ancaman. ya? Oke, oke, Ya, oke. benar banget. Ah, ah, ah. Jadi Sering-sering. sebenarnya sering banget kan kita, maksudnya Mm-mm. mungkin itu hanya berbau ancaman dan sebagainya. Cuman kan secara Mm-mm. psikis itu nyerang ya. Iya, iya, iya. Jadi di kita pun juga kerjanya dengan rasa takut kayak gitu. Kita Mm-mm. kerja takut diawasi, takut salah. Jadi nggak Mm-mm. Mm-mm. maksimal performnya. Mm-mm. Karena cara memintanya juga dengan cara yang keras. Nah, ini Iya. mungkin nggak disadari karena banyaknya pemakluman. Oh yaudah, aku bawahan, aku masih junior Mm-mm. kayak Mm-mm. gitu. Tapi Iya. kan secara psikologis kena ya sebenarnya. Mm-mm. Mm-mm. Betul, betul. Nah, Nah aku sih itu. sering dengar juga gitu ya. Aku sering dengar juga waktu pas masih kerja gitu kan. Kalau misalnya kita Mm-mm, nggak mau ini, nanti kamu aku mutasi kayak gitu. Nah, itu mm-mm, buat buat kami-kami, apalagi perempuan ya, kata mutasi itu sesuatu yang wah gila, gue bakal dipindahin nih ke pelosok tanah air kayak gitu. Itu kan mm-mm, jadi, aduh, jadi nggak enak banget mau dikerjain kita nggak seneng gitu, nggak dikerjain nanti kita kenapa-napa, jadi serba salah pindah. ya. Betul betul. Mm-mm. Itulah kenapa tadi yang saya bilang emotional abuse ini sangat tidak terlihat, tapi sangat Iya. kerasa banget gitu loh. Dan mungkin bagi Hmm. beberapa orang karena ini nggak ada wujudnya, beda ya. Kalau kekerasan fisik mungkin ada lebam, ada biru, atau ada apa, kelihatan ini sakit kayak gitu. Tapi kalau emotional abuse ya nggak kelihatan, Nggak tapi bisa kelihatan ya. dirasain secara personal. Iya ya, betul Nah betul ini betul mungkin benar benar. yang perlu kita pahamkan juga kayak gitu. Jadi kita juga harus aware, oh ternyata selama ini aku mendapatkan kekerasan ya. Karena kayak gini Mbak, bahayanya adalah kalau intensitasnya sering kita rasakan. Kita jadi lupa, ah, kita jadi makin stres dan sebagainya. Tapi karena kita denial kalau itu kekerasan, kita maklumi terus lah kayak gitu bahasnya Oh tanpa iya, ada berusaha betul. menguatkan atau membela diri, jadinya kenanya di kita juga. Bener nggak tuh? Oh, heeh. Mungkin kayak awalnya kita ngerasa ini kayak bentuk kekerasan nih, tapi lama-lama semakin sering ditempa hal yang sama, kita tuh jadi kayak mewajarkan, oh wajar lah dia kayak gini ya karena begini 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 gitu ya. Hmm. Padahal kan Ternyata. kita prinsipnya kan ada jangka panjang ya kayak gitu. Bisa jadi ya kejadian-kejadian yang kita biarkan sekarang itu justru dampaknya itu nanti. Hmm. Jadi kita mudah emosional, misalnya kalau yang sudah berkeluarga, melampiaskan kemarahan di kantor ke anak misalnya. Jadi Ya, domino efeknya tuh banyak sekali. banyak ya. Cuma banyak banget. Gitu. Tapi tidak semua orang tuh mau membahas, aku tuh diapain, aku tuh kenapa. Ah, Gitu. Sebenarnya iya. sumber masalahku tuh di mana. Benar, benar, Gitu. benar. Nah, selain itu juga ketika kita bicara, kita mendapatkan kekerasan, nggak semua orang tuh bisa nerima sebenarnya, Wan, di Mm-mm. luaran sana. Ya, Terus jatuhnya bener tuh jadi banget. kayak, pertama mungkin nggak semua orang suka dikasihani gitu kan.
Mm-mm. Ya nggak sih? Nah, ketika orang-orang tahu, wah kita ini nih, misalnya aku naudzubillah ya gitu, naudzubillah, aku jadi korban kekerasan gitu. Nah, ketika aku cerita, orang akan mengasihani aku. Terus nanti akan tumbuh apa opini-opini bahwa ya pantas aja dapat kekerasan orang bla 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 bla. Jadi buntutnya tuh panjang. Jadi Ya, orang lebih memilih untuk keep itu sendiri gitu. ya mulut Mm-mm, tetangga tuh mm-mm. pedesnya minta ampun lah intinya ya. Iya, iya, betul, betul. Eh, Nah, jadi ya di sini mm-mm. cukup cukup Gimana, Mak? menariknya adalah memang harus siap, beneran siap ya, buka buka maksudnya apa ya, mendiskusikan atau membahas sesuatu yang tidak nyaman kayak gitu. Mm, mm, mm. Karena kan semuanya kadang sukanya bahas yang enak-enaknya aja ya. Iya, iya, betul. Nah, saya memang sukanya kayak gini Mbak, ngajak orang Mm. diskusi hal-hal yang nggak nyaman untuk dibahas, tapi ini bisa, siapa tahu bisa jadi insight tambahan bagi orang Nah, betul, tersebut. karena nggak semua orang bisa aware, menumbuhkan apa awareness di setiap orang itu nggak gampang gitu loh, gitu. Nah, Kadang ngelihat orang, orang melihatnya sesuatu yang baik-baiknya aja nih, yang misalnya ada orang sukses, wah dia sukses, bla bla bla. Tapi kita nggak pernah tahu tuh di dalamnya, di balik kesuksesannya dia udah jatuh bangun kayak apa gitu. Kebanyakan seperti itu mm, kan. Nah, bahkan dari iya, cerita apa ke sisi sisi kelamnya lah ya bisa dibilang gitu ya. Itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Bisa jadi kita tidak mengulangi hal yang sama, bisa juga kita bisa menghindari atau bahkan ketika sudah kecemplung kita tahu gimana cara mengatasinya gitu. benar banget kayak gitu. Dan ya tadi kita sudah sharing sana kemari nih, kita udah mulai coba fokuskan pembahasannya nih. Kita Ya. coba, tadi kita sharing pengalaman masing-masing ya Mbak Fanti, dan saya mungkin di sini sedikit ya menyampaikan juga terkait hasil riset juga. Ini cukup penting juga. Kenapa? Karena biar nggak asbun, nggak asal bunyi. Betul betul. Biar common Jadi sense lah ya. uh, nggak common sense kayak gitu, Mm, nggak cuma main logik aja, mm, tapi mm, dari mm, riset kayak gitu. mm, Jadi Mbak Fanti di sini saya akan coba sharing terkait riset yang mm, mm, dilakukan oleh Rifka Anissa tadi dan lembaga PBB. Judul mm, risetnya itu Men Experiences of Violence Against Women in Indonesia. Jadi ini mm. konteksnya di Indonesia ya. Di Jadi Indonesia udah ya. secara culture sudah relate Mm, kayak gitu. oke. Dan ini dilakukan 2015. Nanti teman-teman juga bisa cari filenya di internet, free kok, free download. Dilakukan Mm, ke 2.577 laki-laki di 3 mm, lokasi. Jadi mm. sampelnya aja 2.500-an ya. Itu udah cukup Udah representatif. mewakili lah ya, Itu representatif. udah banyak banget. Itu ada di Jakarta, Purworejo, dan di Jayapura. Oke. Dan menariknya adalah Mm, ada beberapa temuan yang menarik nih Mbak. Terutama saya coba sharing terkait macam-macam kekerasan yang biasanya mm. dilakukan oleh laki-laki di Indonesia. Oke. Mm. Pertama, emotional abuse. Itu kita Emotional udah bahas abuse. ya. Ya. Mm. Yes, mengancam, memfitnah, menakut-nakuti, Mm. kemudian melotot, meneriaki. Nah, itu juga Oh. salah satu bentuk emosional. Jadi kayak mungkin kita nggak ngomong kasar ya, tapi misalnya kita Mm. melotot kayak gitu untuk Mm. memberikan rasa takut, untuk memberikan Oh. ketakutan, itu sebenarnya bentuk Ada kekerasan. intimidasi ya, ada intimidasi di situ ya, Wan Yes. ya. Uh, Oke. jadi kayak ada sesuatu untuk merendahkan seseorang kayak gitu. Mm. Ini secara emosional ya memang nggak kelihatan karena Iya. dirasainnya sangat personal kayak gitu. Mm. Kemudian yang kedua Mbak, karena mungkin ini nanti akan sangat erat kontekstual dengan culture. Yang kedua itu economic abuse, seperti yang Mm. sudah saya sampaikan tadi. Iya, iya. Jadi misalnya kayak dipaksa bekerja, Mm. uh, atau misalnya bekerja, misalnya Mbak Fanti bekerja nih, tapi uangnya Mm. saya pakai untuk judi misalnya, Oh. Mm. untuk hal-hal yang itu Mm. economic abuse tuh. Jadi kayak Oh. menggunakan uang untuk, kalau di sini sih dia bilangnya ya uang yang didapat itu untuk membeli alkohol, rokok, Mm. Mm. atau yang dan sebagainya. Mm. Padahal Mm. istri itu sudah susah payah Mm. untuk mencari itu. Jadi Iya, itu iya, udah iya. economic abuse tuh. Bayangkan. Mm. Nah ini Jadi, konteksnya kalau ada mm. paksaan ya. Iya, iya, iya. Jadi Tapi hasil kalau si hasil apa? istrinya, Jadi penghasilan itu tidak dipakai sebagaimana mestinya gitu ya, Wan ya. dan ada unsur Mm. paksaan di sana, Iya. ada unsur tidak ada kesetujuan di sana. Jadi dari pihak Mm. perempuan Mm. ya merasa terpaksa. Itu sebenarnya sudah bentuk Mm. kekerasan secara ekonomi. Oke. Kemudian yang ketiga itu fisiknya, ini biasa ya, menampar, memukul, Mm. mendorong,
nendang, mencekek itu juga, kemudian menggunakan benda-benda misalnya kayak pisau, kemudian apa, itu secara fisik yang memang secara kasat mata kelihatan dia melakukan Kelihatan. kekerasan. Dan ada Kemudian bekasnya ya. ada bekas biasanya merah di pipi atau apa Betul, gitu. betul. Iya, iya. Nah, dan ini juga ada terkait kekerasan seksual. Nah, ini yang biasanya cukup dilematis Mbak untuk dibahas. Terkadang bagi beberapa orang kekerasan seksual sangat sensitif, tapi tadi ingat, tapi kalau kita tahu rambu-rambunya, kita akan tahu ini masuk kekerasan atau enggak. Masuk kekerasan ketika tidak ada konsen tadi ya. Iya, iya. Bahasanya nggak ada atas dasar suka sama suka. Iya. No Nah, agreement itu lah ya. sudah merujuk no agreement kayak gitu. Itu bentuk kekerasan. Kemudian yang kedua adalah hmm, ini dari hasil riset ya. Jadi kayak ini kita konteksnya suami istri aja biar gampang. Jadi suami mengajak hubungan badan dengan istri, tapi istri menolak, tapi tetap dilakukan. Itu masuk kekerasan seksual kalau di sini. Kemudian nonton pornografi dengan pasangan, tapi pasangan itu nggak mau. Nggak Itu suka. juga kekerasan seksual Oh, oke. tanpa ada persetujuan itu. Atau memaksa. Jadi di sini tuh ada kata force, Mbak. Memaksa. Kuncinya tuh di situ ya. Kemudian kalau di sini sih memaksa pasangan untuk melakukan something seksual, jadi mungkin kayak variasi seksual dan sebagainya tanpa persetujuan pasangan. Itu juga masuk di kekerasan seksual kayak gitu. Dan ini ya nggak nyaman banget kan dibahas. Iya, iya betul, nggak nyaman. Tapi Tapi harus, apa ya? harus Tapi dibahas. sesuatu yang bagus sih menurut aku gitu loh. Karena semua orang nggak punya pengetahuan. Mungkin banyak orang yang belum punya pengetahuan tentang itu gitu. Iya, jadi ya di sini sayangkan nih pembahasannya sangat nggak enak banget ya, jelek semua. Tapi harapannya jadi awareness-nya jadi naik. Oh, ternyata Ya, selama ini sebenarnya aku mendapatkan kekerasan. Aku harus punya kemampuan membela diri, harus kemampuan stand out misalnya, atau mandiri, independen. Jadi, karena kan kita nggak tahu nih, kita akan diperlakukan seperti apa ke depannya. Tapi kalau kita tahu rambu-rambunya, harapannya kita bisa membentengi diri, biar nggak terlalu parah. betul, betul, betul. Itu. Jadi menarik banget ya kekerasan Iya, ini. dan iya benar. Jadi sebenarnya dengan kayak gini, aku juga baru tahu nih ada kekerasan ekonomi tadi kan ya. Terus di kantor itu juga ada bentuk-bentuk kekerasan. Selama ini aku tahu ya kekerasan ya fisik, terus seksual kayak gitu. Terus emosi juga kayaknya agak ini ya. Kita kadang nggak ngerasa itu bentuk kekerasan, tapi sebenarnya itu kekerasan seperti itu. Iya, bener banget. Jadi ya bahkan karena emosi tadi abstrak tadi nggak ada wujudnya kayak gitu, cuma Iya, bisa dirasakan secara personal. betul, betul. Oke, dan di sini Nah, juga Mbak dari hasil risetnya itu nggak cuma macam-macam kekerasan ya yang ditemukan, tapi ada beberapa faktor risiko. Jadi kalau di oke. psikologi itu ada faktor risiko. Faktor risiko itu kayak faktor bawaan yang bisa berisiko membuat seseorang mengalami permasalahan psikologis, baik secara perilaku atau perasaan. Nah, di sini Mbak, itu sangat klinis banget memang. Jadi dalam risetnya itu, orang-orang yang punya pengalaman menjadi korban, Oke. itu punya resiko untuk menjadi pelaku. Oh, ya, ya, ya. Oke, ya. Jadi nanti misalnya kalau ada teman-teman punya pacar cowok kayak gitu, coba tanya-tanya di masa lalunya kayak gimana ya. Oke. Itu bisa jadi ada faktor resikonya di situ. Di sini dia breakdown lagi Mbak satu-satu. Jadi riwayat masa kecil atau anak-anak secara mendapatkan kekerasan emosional itu punya faktor resiko yang cukup gede untuk membuat seorang laki-laki ketika dewasa melakukan kekerasan. Oke. Nah, di sini dia dispesifikan lagi itu neglected child. Jadi anak-anak yang ditolak. Ditolak. Jadi misalnya kayak anak-anak yang nggak dianggap, terus suka dibanding-bandingkan. Ada penolakan terhadap kondisi psikologis anak itu atau eksistensi anak itu, punya resiko untuk membentuk dorongan kekerasan ketika dia dewasa. Jadi kayak gini Mbak, dinamikanya adalah mungkin anak ketika kecil tidak bisa membela diri karena fisiknya masih kecil, Masih lemah nggak ya, tahu nggak itu bisa, apa, nggak berdaya lah ya. lemah. Tapi maksudnya seiring bertambahnya usia kan berat badan nambah, tinggi badan nambah, power nambah kayak gitu. Keberanian untuk membalas itu kan jadi ada ya.
Iya. Dan tadi kan prinsipnya adalah ada gap power di sana. Ya mungkin Mm-mm. dia tidak akan melampiaskan ke orang tuanya, tapi melampiaskan ke teman-temannya, ke Mm-mm. pasangannya yang Mm-mm. sekiranya powernya lebih kecil. Lebih kecil ya. Nah, di sini, jadi pasti ada gap power Mm-mm. itu. Oke. Kemudian, victimization history, pengalaman menjadi korban itu juga yang pernah mendapatkan physical abuse, Mbak. Mm-mm. Physical abuse itu ya, misalnya kalau di sini dia bilang hukuman-hukuman fisik di sekolah. Mm-mm. Jadi misalnya kayak dipukul atau dicambuk atau diapal pakai tongkat dulu Iya, kayak gitu, iya, iya. pakai ikat pinggang segala macam. Tapi Mm-mm. kalau dari saya memahaminya di setting sekolah mungkin yang Mm-mm. membuat anak itu cukup traumatis karena mungkin disertai rasa malu. Mm. Jadi nggak cuma Oke. dipukul, nggak Gak cukup. cuma ya walaupun dia terlepas salah atau benar ya, tapi Mm-mm. Mm-mm. ketika ada dipermalukan di sana itu kan Mm-mm. psikis banget ya. Iya, iya. Dia jadi Betul. bahan olok-olokan di Mm-mm. pojokan atau dikasih stigma stereotip, Mm-mm. ini anak bandel nih, ini anak nggak Mm-mm. sukses nih. Mm-mm. uh, Cekokan psikisnya itu loh. Itu Mm-mm. yang mungkin bisa menjadi faktor resiko ketika dewasa laki-laki itu melakukan kekerasan. Oke. Kemudian di sini juga dibilang sih Mbak, sexual abuse. Jadi Mm-mm. laki-laki yang pernah mendapatkan kekerasan seksual di masa kecil Seksual. itu Oke. beresiko menjadi pelaku. Nah Mm-mm. ini sangat personal banget, kita nggak tahu historinya, teman di sini Mm-mm. bilang ada jadi resiko. Jadi teman-teman Mm-mm. ini bukan berarti kalau kecilnya dapat sexual abuse, gedenya jadi Ya, pelaku ya, bukan. betul. Uh-uh. Tapi lebih pada ini faktor resiko nih. Mm-mm. Kondisi-kondisi ini tuh bisa beresiko membuat atau mendorong seseorang melakukan kekerasan di usia dewasa. Betul. Nah, ini cukup sensitif sih Mbak. Mm-mm. Ini terkait isu KDRT yang seperti di-sharingkan Mm-mm. tadi sama Mbak Fanti juga. Mm-mm. Jadi di sini bilang laki-laki yang semasa kecilnya menyaksikan ibunya Kekerasan ya. mendapatkan kekerasan oleh ayahnya, Mm-mm. itu Betul. beresiko melakukan kekerasan di usia dewasa. Oke. Mm-mm. Jadi kalau misalnya di ini kita pernah dengar istilah children see, children do. Mm-mm. Ya, Apa yang anak-anak lihat, ya, ya anak-anak dia lakukan kayak lakukan gitu. betul. Mm. Karena Mungkin anak-anak nggak adalah detik peniru itu, ulung ya. iya dia Mm. sangat observer Mm. terbaik kayak gitu. Mungkin Ya. dia tidak akan melakukan tindakan kekerasan detik itu juga, tapi bisa jadi Mm. ketika dewasa, remaja, ketika badannya sudah tumbuh dan sebagainya, dia punya power tuh untuk melakukan Ya. kekerasan. Nah di Mm. sini, jadi cukup cukup apa namanya, cukup dramatis sih memang ceritanya. Ya, Cuman di sini ceritanya. dia bilang laki-laki yang menyaksikan Mm. ibunya disiksa oleh ayahnya itu juga Mm. bisa menjadi resiko dia melakukan kekerasan di usia dewasa. Mm. Oke, Ngeri ya. Wan. Mm-mm. Wan, aku mau nanya tadi tertarik dengan yang pertama ya, kalau anak ditolak nih, anak ditolak ada resiko pada saat nanti dewasa dia akan melakukan kekerasan gitu ya. Apakah kehamilan yang tidak diinginkan juga merupakan salah satunya, Wan? Bisa. Jadi gini, Hmm. saya nggak tahu sini benar apa enggak ya, karena saya dari Mm-mm. perspektif laki-laki. Tapi Mm-mm. katanya anak itu sudah bisa merasakan ya ketika di kandungan Mm-mm. dia ditolak. Misalnya kayak dimarahin, dimaki-maki atau apa kayak gitu. Mm-mm. Karena saya pernah lihat itu, pernah dengar dari Bu Mm-mm. Gamayati, kalau tidak salah dia bilang bahkan proses kehamilan, masa kehamilan itu Mm-mm. juga signifikan terhadap kondisi anak nanti. Iya, Apakah betul. sering diajak ngobrol, apakah sering Mm. dicaci maki, atau selama hamil dia sering mendapatkan kekerasan dari suaminya, Mm. misalnya dipukul dan sebagainya, dan anak itu Mm. mendapatkan sensasi fisik juga di kandungan. Mm. Saya nggak tahu, tapi sedikit banyak pasti ada pengaruhnya. Iya. Kalau dari pengalaman aku sendiri ya, yang paling berpengaruh adalah ketika aku agak stres nih, agak stres terhadap apapun, ada stimulus apapun gitu. Nah, bayi di kandungan itu benar-benar merespon sih. Kadang tuh geraknya jadi Oke, cepat banget, kadang malah tidak bergerak sama sekali seperti itu. Itu berdasarkan pengalaman ya, gitu. Pak Iswan tadi berbicara oke, berdasarkan teori, riset seperti itu ya, Wan ya. Jadi memang oke. Berarti kan berpengaruh sih. beneran dilihat pasti berkorelasi kayak gitu. Mm-mm. Kemudian tadi Mbak itu kan tadi faktor victimization Iya, history ya, pengalaman menjadi korban. pengalamannya. Kemudian yang kedua ada kondisi psikologis sih. Mm-mm. Jadi laki-laki yang nggak puas sama hidupnya atau ada insecurity dalam hidupnya itu juga Mm-mm. beresiko loh. Mm-mm. Jadi misal kayak
aku nggak puas nih sama kerjaanku sekarang kayak gitu. Jadi di sini sih bilangnya low life satisfaction. Jadi orang-orang yang kepuasan hidupnya rendah. Ya Oke. mungkin yang berada di bawah garis kemiskinan atau apalah yang bagi dia itu kurang, nggak bikin dia puas, itu juga beresiko untuk mencetus kekerasan. Kekerasannya. Oke. Kemudian ya karena mungkin ada perasaan insecure tadi. Ini faktor culture lagi sih nanti akan saya bahas juga. Kemudian ada gejala psikologis lain kayak depresi. Tapi sih di sini saya merasa depresi kayaknya nggak terlalu signifikan ya, karena kita bahas kemarin orang yang depresi itu nggak punya tenaga Iya, sebenarnya. betul. Jadi ketika dia melakukan kekerasan kayaknya agak gimana gitu. Cuman di sini dia bilang gejala depresi punya pengaruh. Cuman belum tahu gejala yang mana, tapi kalau sepengetahuan kita ya orang depresi itu kan lemes banget ya. Iya. Nggak punya Mungkin di power. awal-awal kali ya, mungkin di awal dia bingung melampiaskan ke siapa gitu, terus bisa Bisa melampiaskan ke orang jadi ya. lain. Karena kan dia gangguannya kan sudah gangguan mood ya kayak gitu. Yeah. Kemudian ada juga di sini sih dia breakdown faktor yang terakhir adalah perilaku lingkungan. Jadi misal kayak konsumsi alkohol, kemudian keterlibatan dalam geng, jadi ikut komunitas tertentu, yang memang isinya kekerasan, misalnya kayak gangster lah, begal atau apalah kayak gitu yang membuat agresivitasnya terpelihara dan dikuatkan, juga beresiko. Dan di sini dia bilang juga ada salah satu culture juga yang diterima adalah violent masculinities. Jadi laki-laki yang kuat adalah laki-laki yang keras. Oh. Jadi kayak kekuatan laki-laki itu ditunjukkan dari kekuatan fisiknya kayak gitu. Bisa jadi laki-laki melakukan kekerasan itu menunjukkan aku tuh laki loh. Jadi kayak bangga-banggaan nih gue kuat gitu ya. Tapi itu tadi yang saya sampaikan. Dia mengekspresikan kekerasan agresivitasnya itu ke hal yang adaptif atau enggak. Kalau yang adaptif misalnya dia jadi petinju, jadi pegulat atau pesilat kayak gitu kan. Tapi kalau yang maladaptif ya dia cari misalnya kalau di sini konteksnya perempuan yang lebih inferior. Jadi lampiaskan kayak gitu. Nah, ini juga faktor budaya itu sangat penting banget di sini juga untuk menentukan semakin kuat value di sebuah tempat terkait bagaimana konsep maskulin dan feminim. Itu juga biasanya mendorong laki-laki melakukan kekerasan. Kompleks ya. Iya. Dan jadi ini loh, jadi tergelitik apakah ada hubungannya dengan kepribadian ya? Maksudnya kayak tadi kan kayak mau menunjukkan nih yang kuat adalah yang bisa melakukan ini kayak gitu, fisiknya kuat dan sebagainya. Apakah itu ada hubungannya misalnya aku mau menunjukkan sesuatu narsistik atau sebagainya? Aku agak tergelitik di situ sih sebenarnya. Jadi benar Mbak. Jadi kalau kita bahas terkait kondisi psikologi seorang itu memang nggak bisa lepas dari yang namanya kepribadian ya. Dan di sini juga ada riset juga. Kalau di sini sih konteksnya sexual harassment ya, kekerasan seksual. Jadi The Psychology of Sexual Harassment oleh Sean Megan Byrne tahun 2019. Jadi risetnya masih hangat. Di 2019. Dia bilang ada tiga kondisi kepribadian yang bisa mencetuskan kekerasan seksual. Pertama adalah kepribadian narsistik. Kepribadian narsistik ya. Kemudian yang kedua psikopat. Kemudian yang ketiga Machiavellianism atau ini agak susah sih nyebutnya kayak gitu. Tapi kita bahas yang paling familiar dulu. Jadi di sini dia bilang adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang narsistik itu punya resiko untuk melakukan kekerasan seksual atau kekerasan pada umumnya. Pertama, kalau kita pahami secara klinis ya, orang yang narsistik banget, ini dalam kondisi parah ya, dalam kondisi sangat akut, biasanya dia lack of empathy, Mbak. Jadi dia nggak bisa berempati terhadap orang lain. Dan orang yang melakukan kekerasan, tadi apa ingat, tujuannya menyakiti kan? Menyakiti. Dia bodoh amat tuh cewek sakit, pokoknya aku kasih kekerasan terus kayak gitu. Nah, jadi karakter kepribadian narsistik ini punya resiko juga ke arah sana untuk melakukan kekerasan. Kemudian selain karena lack of empathy tadi, susah berempati, kedua adalah egosentris. Pusatnya semua dari dia gitu ya. Yes, egois kayak gitu kan. Ya pokoknya harus aku, pokoknya akunya gede banget. Dan ini yang bikin laki-laki merasa dibenarkan ketika melakukan kekerasan. Karena untuk memenuhi egonya.
kompleks banget ya. Jadi, ini Mm-mm. dinamika banget sih. Cuman Iya. uh, ada kebanggaan tersendiri ketika aku bisa menyakiti perempuan. Karena Mm-mm. buktinya aku kuat. Mm. Buktinya aku bisa merendahkan perempuan. Kayak Mm. diperparah, dia nggak bisa berempati. Kayak gitu. Mm-mm. Ya Mm-mm. udah, tambah-tambah kan situasi. Iya, betul. Nah, kompleks banget kayak gitu. Tapi yang narsistik di sini, nah ini yang dalam kondisi parah ya, yang bisa Mm-mm. membuat dia terdorong untuk melakukan kekerasan. Mm-mm. Kemudian yang kedua adalah psikopat. Mm-mm. Ini jelas ya, nggak ada Iya. rasa bersalah, nggak ada rasa penyesalan. Kemudian, Mm. udah pokoknya udah tampak pun dia udah nggak takut, nggak malu kayak gitu. Iya. Ini kepribadian psikopat itu juga beresiko melakukan kekerasan. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian yang ketiga itu ada Machiavellianism. Nanti Mm-mm. teman-teman bisa googling. Agak susah Waduh, memang penyebutannya. Jadi baru juga nih, baru ketiga denger. kepribadian baru dengar juga. Tiga Mm. kepribadian itu termasuk dark triad personality yang saya Ah, share di Instastory sebelumnya. ah, ah, ah. Jadi kalau yang kepribadian tipe Mac ini mengacu pada gaya interpersonal Mm. yang nggak peduli sama moral. Mm. Jadi kayak dia fokusnya pada kepentingan pribadi. Mm, mm, Jadi mm, udah bodo amat moral, bodo amat hukum, bodo amat norma agama, norma sosial. mm, Yang penting mm, lakuin kayak gitu. Nah ini juga bisa jadi faktor resiko secara kepribadian seseorang melakukan kekerasan kepada perempuan. mm, mm, mm. Nah, Itu. kepribadian ini kayaknya agak tumpang tindih nggak sih, Wan? Wan, maksudnya kayak tadi kan psikopat juga peduli gitu kan. Terus yang Mac ini juga Hmm. kayaknya dia udah nggak peduli dengan norma dan sebagainya ya nggak sih? Iya, jadi sebenarnya itu Bang Tindi. Makanya kalau kita Mm-mm. ingin memahami kepribadian seseorang Mm, itu memang butuh waktu panjang mm, mm, karena sangat sangat individual differences banget, mm, mm. satu dengan yang lain tuh sangat berbeda banget, Beda. jadi kita nggak bisa generalisir. Cuman itu tadi cuma sekilas-sekilasnya Mm. aja kayak gitu. Mungkin nanti ada Kita pun sesi nggak bisa. selanjutnya untuk kita bisa bahas kepribadian ya. Kayaknya menarik sih, Wan. Iya, kita ngomongin orang lagi ya kerjanya. Iya. Oke, itu tadi secara kepribadian nih Mbak. Heeh, Terus dia heeh. juga bilang ada faktor budaya juga. Jadi Mm, culture itu juga bisa mendorong seorang laki-laki melakukan kekerasan kepada perempuan. mm, Di sini dia bilang ada tiga sih di sini. Yang paling familiar adalah social power theory. mm, Itu tadi, kalau misalnya kita ambil contohnya di kantor aja deh, mm, bos mm, sama bawahan, dia juga mm, punya mm. resiko kayak gitu. Ada gap Iya. pokoknya. Itu social Mm, power theory itu bisa membuat seseorang uh, beresiko menjadi pelaku atau beresiko menjadi korban. iya, Nah, betul. ini yang paling common. Kemudian yang kedua adalah power trade model. Ini agak lucu sebenarnya, tapi menarik juga. Jadi Mm, ada culture di mana uh, kalau dalam risetnya tadi ya the mm, psychology of sexual harassment. Jadi dia bilang di sana ada tiga faktor: mm, male dominant, dominasi mm, laki-laki, kemudian perempuan sebagai objek seksual, mm. dan yang ketiga uh, budaya yang memperbolehkan melakukan kekerasan kepada perempuan. Oh, Jadi ada budaya seperti itu ya? kalau di sini sih dia bilang ada kayak gitu. Tapi Mm, saya mm, coba dari male dominance tadi ya, kita paham terkait male dominance adalah mm, dominasi laki-laki. Tadi mm, kita udah mm, bahas juga kalau egonya laki-laki itu kan juga ada ya. mm, mm. Dia kuat kalau dia bisa melakukan kekerasan. Nah, laki-laki Perasaan. yang kuat adalah laki-laki yang seperti A, B, C, D Mm, kayak mm. gitu. Ada male dominance di sana. Iya. Ada stereotip terkait laki-laki yang kuat itu seperti apa. Mm, mm, Dan mm. yang nggak sehat menyikapinya dia lakukan dengan kekerasan Hmm, oke. gitu. Nah, tadi sudah saya breakdown tadi satu social power theory yang Mm, dibilang kalau ada gap laki-laki dan perempuan ya, itu mm, mm, beresiko banget. mm, Kemudian yang kedua, ini mm, serba salah juga, Mbak. Karena male dominance tadi, mm. kalau perempuannya lebih dominan, itu Dominan. juga beresiko dapat kekerasan. Oh, iya Karena sih. laki-laki merasa terancam eksistensi. Betul, betul, betul. Heeh, aku pernah nemuin Jadi sih di sini sebenarnya kayak gitu, dijelaskan. ceweknya lebih dominan, yang ada cowoknya karena ego cowok gitu kan. Jadi dia tetap melakukan kekerasan sama ceweknya gitu karena ngerasa kok aku merasa direndahkan dan sebagainya gitu jatuhnya. Ya, dan ini faktor culture banget kan. Mhm, Sangat.
tergantung dia tinggalnya di mana. Mungkin di Mm-mm. negara-negara yang sangat individualis, eksistensi perempuan yang lebih dominan dibandingkan laki-laki mungkin agak sensitif Mm. karena ada dominasi, ada male dominance tadi, Mm-mm. dominasi laki-laki. Iya, iya. Jadi perempuan yang dominan, entah Mm-mm. itu secara finansial atau apapun itu, Mm-mm. ketika dihadapkan dengan laki-laki yang kondisi psikisnya nggak sehat lah bahasanya, itu juga rawan loh jadi korban kekerasan. Oh, oke. Mm-mm. Bermasalah ya, Iya. kurang salah, lebih salah. Jadi gimana nih, kita harus biasa aja atau seperti Uh, apa? ya, ya gimana ya kayak gitu. Cuman kalau di sini sih saya lihat dari faktor laki-lakinya tetap memang kayak gitu. Maksudnya kan nggak Mm-mm. ada asap kalau nggak ada api ya. Iya, Tapi iya. maksudnya kita coba dari perspektif laki-laki. Mm-mm. Kemudian yang ketiga Mbak, ini ada di tempat-tempat yang sini sih bilang the vulnerable victim. Jadi Mm-mm. memang perempuan yang memang minoritas Mm. atau secara jabatan rendah. Mm-mm. Misal kalau kita sering sering baca berita deh, misal kayak banyak TKW yang sering dapat kekerasan Iya. karena Mm-mm. dia udah minoritas di negeri orang, Betul. posisinya jadi asisten rumah tangga di sana, itu kan Mm-mm. sudah sekecil-kecilnya sistemnya. Mm-mm. Mm-mm. Dia nggak punya support system di sana kayak gitu sendirian, wah itu juga resiko untuk mendapatkan kekerasannya juga tinggi dari laki-laki. Dan Oke. ini bisa kita sering temui banyak kasus kekerasan di TKW yang sampai meninggal lah atau apalah kayak gitu. Dilakukan Mm-mm. sama majikannya. Pendidikannya. Nah ini di vulnerable victim. Jadi orang Mm. perempuan-perempuan yang rawan lah, ada di situasi yang rawan, ini beresiko dapat Mm-mm. kekerasan. Mm-mm. Tuh, Oke. menarik ya, Menarik, bermasalah menarik. nih. Benar-benar. Nah, mungkin ini ya sedikit ya. Aku mau cerita sedikit nih, Wan. Aku pernah tinggal di satu daerah gitu ya di Indonesia gitu. Nggak usah disebutin di mana. Di sana itu tadi kan ada faktor kayak sosial budaya juga gitu kan. Di mana laki-laki itu di Ya, sana diperlakukan sangat spesial gitu. Bahkan sespesial apa? spesial maksudnya gini. Jadi kalau cowok itu nggak perlu kerja gitu. Cowok itu nggak perlu kerja nih. Oke. Cowok nggak perlu kerja. Bahkan aku tuh pertama kali melihat tukang bangunan itu cewek ya di situ, gitu. Ah, Jadi aku kaget terus awalnya gitu loh. Ini tukang bangunannya cewek ya, yang bersih-bersih ini cewek ya gitu. Sedangkan tempat aku asalku gitu, yang biasanya kayak gitu kan cowok ya gitu. Pekerjaan fisik yang bangunan dan sebagainya itu cowok. Nah, di situ cowok itu diperlakukan sangat-sangat spesial gitu. Jadi cowok adalah apa ya, kayak nggak usah kerja nggak apa-apa, kerja di rumah nggak apa-apa gitu. Cewek-cewek yang nah ini juga ketika misalnya ceweknya kayak tadi Iswan bilang nggak pengen sebenarnya kerja tapi diharuskan bekerja dan budaya menuntut seperti itu juga merupakan resiko terjadinya kekerasan ya Wan ya. ya jelas banget kan sudah ada faktor budaya, Mm-mm. ditambah lagi itu dibenarkan. Itu Mm-mm. tadi kenapa di sini cultural approval. Jadi secara culture itu dibenarkan. Mm-mm. Kadang ada beberapa budaya juga yang bilang kalau perempuan itu pantas mendapatkan hukuman. Hmm. Di beberapa situasi juga ada yang kayak gitu. Ya, Jadi ya, kan ya. kompleks situasinya. Jadi terkadang Mm-mm. kenapa sih laki-laki itu kok ringan tangan banget dan Mm-mm. sebagainya kayak gitu. Mm-mm. Bisa jadi karena bukan si laki-lakinya, tapi culture-nya atau lingkungan sekitarnya membolehkan itu. Betul, 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 betul. Intervensinya kan intervensinya kan nggak cuma individu kan jadinya, Iya, tapi justru komunitas kan. betul, Nah betul. ini terkadang kacamata ini tuh yang perlu Hmm. kita perbaiki. Saya sepakat kalau pelaku kekerasan itu dapat hukuman, ya dihukum lah kayak gitu secara Hmm. masuk jalur hukum. Hmm. Tapi di sisi lain ada tidak faktor lain yang bisa kita cegah kayak gitu. Bisa jadi Hmm. ya dia melakukan kekerasan karena dibolehkan. Iya, 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 betul, betul. Dan tadi saya cukup kaget juga justru malah ada di suatu daerah Hmm. laki-laki Hmm. gak bekerja dan wah itu Iya. luar biasa tuh. Bener, aku pun pas ngeliat, wah gila ini tukang bangunan woi gitu. Yang harusnya kayak pekerjaan, walaupun bukan pekerjaan itu gender banget, enggak gitu loh. Cuma kebanyakan gitu, mayoritas pekerjaan-pekerjaan fisik yang naik-naik genteng dan sebagainya itu kan pekerjaan cowok gitu loh.
Tapi ini mereka perempuan-perempuan ini bekerja gitu loh, luar biasa memang. Ketika ditanya di mana laki-lakinya, suaminya di mana, di rumah gitu. Itu dan wow banget gitu. dan oh banget dan kayak gitu. Nah itu. Dan di sini juga sangat sangat kompleks kan isu kekerasan Mhm. itu. Mhm. Bukan cuma aku mukul kamu terus aku jadi pelaku kekerasan dan kamu jadi korban, nggak Mhm. sesimpel itu kayak gitu. Iya, Banyak dinamika yang terjadi. betul Iya, dengan betul. laki-laki dengan masa lalunya, laki-laki dengan pergaulannya sekarang, laki-laki yang berada di culture seperti apa, kompleks banget kan. Nah, di Benar-benar. sini harapannya eh, pembahasan seperti itu berusaha untuk memahami kenapa laki-laki itu seperti itu. Hmm. Dan ini bukan berarti kita memaklumi ya, balik lagi, Iya, tapi betul. lebih pada Mhm. kita jadi aware nih, oh ternyata orang-orang seperti ini beresiko. Jadi kan Mhm. ketika kita punya pengetahuan, kita punya Mhm. pemahaman, dalam memilih kan itu jadi lebih bijak. Iya, betul betul. Sebenarnya Nah, dengan di sini mengetahui maksudnya, perspektif dari laki-laki nih, kita sebagai perempuan ya, kalau aku merasanya gini, mm-mm, ketika misalnya belum menikah, dengan pengetahuan seperti ini, aku bisa jadi lebih selektif nih. Kira-kira orang ini punya mm-mm, faktor risiko ini enggak sih? Atau ketika misalnya sekarang sudah menikah gitu, jadi aku bisa tahu ketika aku mendapatkan satu perilaku yang aku maknai itu tidak menyenangkan gitu loh. Aku tahu harus bagaimana. Seperti itu sih sebenarnya. iya. Jadi walaupun, tapi misalnya Mbak, kan udah terlanjur cinta, udah Iya. terlanjur sayang, udah dapat restu kayak gitu. Tapi ya itu tadi balik lagi. Tapi ketika kita tahu, oh ternyata laki-laki ini beresiko nih, apa yang bisa kita lakukan? Nah, Jadi di kolom komentar ini Mbak, ada salah satu teman saya juga, Pranisa, dia kerja di Jogja, perlindungan anak dan perempuan seperti itu. Dan dia bilang juga di sini juga bisa difasilitasi terkait men program. Jadi mungkin ini yang perlu diedukasi ya. Di Indonesia memang Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak ya, P2TP2A KPSAI. ya? Bukan ya? Nah, yaitu Mhm. ya itu Mhm. pokoknya intinya adalah Komisi untuk Perlindungan Perempuan dan Anak yang Mhm. rentan mengalami kekerasan atau eksploitasi dan sebagainya. Mhm. Tapi Mbak, di luar negeri itu, dia baca-baca artikel, itu ada loh namanya Men Crisis Center. Hmm. Oh iya, aku Jadi pernah laki-laki. lihat juga, benar. Updatean jadi temanku lagi Mm-mm, kuliah di London, di sana mm-mm, memfasilitasi itu banget gitu. mm-mm. Nah, dan Mhm. Ranisa tadi bilang di P2TP tadi juga ada main program bagi Mhm. laki-laki yang aware dia melakukan kekerasan itu juga bisa bisa dapat program lah, entah itu Mhm. konseling dan sebagainya. Mhm. Jadi Mhm. kan ini kan permasalahannya kompleks ya. Setelah kita tadi membahas ternyata laki-laki melakukan kekerasan itu masa lalunya bisa jadi ada problem dan Ya. belum terselesaikan. Mhm. Dan di sini kita juga bisa memfasilitasi itu. Jadi diskusi ini nggak cuma ngomongin cowok ya, tapi Iya. solusi ke depannya juga ada. Heeh, heeh. Jadi nggak cuma Women Crisis Center, tapi ada Men Crisis Kan Center juga. khususnya. Mhm. Pelakunya kita bimbing dan uh, korbannya juga kita bimbing dalam artian agar Betul. dia tidak berpotensi jadi korban Mhm. selanjutnya. Mhm. Mhm. Kayak gitu. Menarik ya, pembahasannya Mhm. ngalor ngidul tapi kompleks. Kompleks banget bener faktor resiko tadi. Ternyata faktor resiko nggak cuma dari individu itu sendiri, tapi dari budaya, Ya, sosial, dan sebagainya. Benar-benar mempengaruhi ya. Kebayang nggak kalau misalnya udah dari pribadinya, dia dari individunya punya faktor resiko, ditambah lagi lingkungannya beresiko gitu mm-mm. kan. Bisa bisa menjadi seperti apa gitu. Dan kita memang sebagai perempuan nih dengan mengenali kayak gini, kita bisa jadi tahu nih kira-kira pasangan atau calon pasangan kita nih dia faktor risikonya secara individu Apa doang aja. atau secara lingkungan juga gitu kan? Jadi ya karena kita tahu kita jadi tahu ya minimal mengantisipasi. Kalau misalnya itu udah terlanjur terjadi, jadi kita tahu bagaimana kita mengatasinya. Jadi antisipasi ya preventif kuratif sih. Kemudian tadi juga Ranisa juga bilang di sini kalau di Rifka Anissa yang melakukan riset ini tadi juga ada main program dan psikolognya juga laki-laki. Oke, Jadi bagus ya. itu maksudnya jadi Rifka Anissa itu cukup cukup
maksudnya cukup banyak juga programnya atau layanan yang diberikan dan cukup komprehensif, gak cuma ke korban tapi juga ke pelaku. Dan di sini Oke. juga Privanisnya juga memberikan layanan juga di main program. Bagi Hmm. laki-laki yang risiko jadi pelaku atau sudah jadi pelaku itu juga akan mendapatkan bimbingan seperti itu. Oke. Tapi Ya, tapi Wan, sebenarnya gini, ada satu hal yang aku nih apa mengusik aku gitu kan. Selama ini kan yang berani kayak melaporkan itu kan korban ya kalau udah dapat kekerasan gitu kan. Mungkin ya sekarang sudah lumayan banyak dibandingkan dulu. Tapi apakah ada orang yang misalnya laki-laki nih, dia punya potensi-potensi, dia punya faktor risiko untuk melakukan kekerasan. Terus hampir jarang ditemui orang-orang seperti itu bisa membuka dirinya menyadari bahwa kayaknya aku punya potensi nih dan aku kayak harus selesai dulu, ya kan? Kayak jarang gitu ya. loh. Mm-mm. Itu gimana, Wan? Tadi kan sudah ada kita bahas terkait culture male Mm-mm. dominance ya, Mm-mm. bahwa laki-laki kuat, laki-laki yang kuat itu yang ABCD secara fisik yang Mm-mm. tampak kayak gitu. Mm-mm. Dan ketika harus membahas sisi emosional itu kan menunjukkan sisi lemah kan. Iya. Ya, kalau saya nih sebagai laki-laki ya, saya pun kalau misalnya ditanya apakah membuka kelemahan, membahas terkait kelemahan pribadi, jujur tidak nyaman. Mm-mm. Tidak tidak nyaman lah kayak gitu, Mm-mm. karena entah nanti dapat penolakan atau dapat stereotip tertentu kayak gitu. Tapi saya melakukannya ke orang-orang yang pas. Jadi Mm. nggak go public lah bahasanya. Jadi kayak Iya, iya. misalnya ke konseling juga, ke konselor, Mm-mm. psikolog kayak gitu. Jadi ada beberapa treatment. Nah, terkadang laki-laki tuh mikirnya aku harus aku harus speak up terkait kondisi psikisku nih. Mm-mm. Mm-mm. Tapi nanti aku dibully, nanti aku Mm-mm. dapat Iya. perlakuan ABCD, dikucilkan. Mm-mm. Betul, Ya udah betul. dipendem kan balik lagi. Mm-mm. Iya. Saya pun merasakan male dominance itu, Pak. Jadi ada culture di Mm. mana laki-laki yang kuat itu A, B, C, D. Mm-mm. Mm-mm. Tapi sih saya tipikalnya kan bodo amat ya, cuek. Mm-mm. Bodo amat itu kan standar yang kalian bikin. Standar saya nggak Iya. gitu, gitu. Nah ini yang terkadang bikin laki-laki juga nggak gampang terbuka. Karena nggak semuanya aware terkait unfinished business itu bisa sangat Iya. berbahaya ke depan. Mm-mm. Bantu turun-temurun, bahkan nanti ya anak kita akan melihat kita, dan anak kita akan Mm-mm. melakukannya lagi ke cucunya atau ke Iya, iya. siapa kayak gitu. Domino efeknya ada. Mm-mm. Itu Oke. cukup Mungkin kompleks. mungkin gini ya, selain buat laki-laki dan perempuan korban dan misalnya orang yang berpotensi, ini juga Oke. bisa mengedukasi teman-teman yang mungkin ada di sekeliling orang-orang yang punya potensi yang beresiko melakukan kekerasan atau malah korban untuk tidak memberikan stigma-stigma tertentu gitu ya buat orang yang misalnya dia punya resiko menjadi pelaku nih. Ketika dia datang ke konselor, psikolog, ya nggak harus dikucilkan atau diomong-omongin kayak gitu. Jadi apa kita sebagai teman atau lingkungannya ini ya harusnya mendukung gitu kan Iwannya, bukan bukan malah Ya, membuat dia yang awalnya udah wah aku pengen menyelesaikan diriku terus jadi mengurungkan niat karena hanya stigma-stigma yang berkembang di masyarakat gitu. Jadi memang ya. masyarakat kita ini harus sering-sering diedukasi dan biar literasi ininya bagus gitu loh. Karena memang itu yang menjatuhkan Literasi kayak tadi. mental health-nya bagus. Betul, betul. Kayak tadi image yang janda lah atau apa kayak gitu. Itu tuh bener-bener mematikan menurut aku karena belakangan ya Wan, aku banyak dapet ini dari temanku sendiri masalah perceraian gitu ya. Mungkin agak sedikit OT ya. Masalah perceraian gitu. Mereka nggak mau bercerai itu pertama karena anak, yang kedua karena status jandanya. Padahal di rumah tangganya itu udah eh, nggak sehat, bisa dibilang udah nggak sehat, tapi mereka malu gitu loh untuk menyandang status baru karena lingkungannya menganggap bahwa janda itu kayak cewek nanti gatel kayak gitu-gitu. Seperti itu sih. Iya, Mm-mm. bayangkan stigma di luar sana itu kan berpengaruh banget terhadap kondisi psikologis kita kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan ya, kita kan udah banyak ngalor ngidul terkait Mm-mm. ngomongin masa lalu orang ya, faktor resiko. Mm-mm. Jadi sebenarnya ada beberapa situasi juga yang perlu kita pahami juga. Dan Mm-mm. termasuk ini salah satu yang saya lakukan juga untuk Ya. mengedukasi
nggak gampang loh ngomongin yang nggak enak kayak gini. Betul, betul. Tapi kalau nggak diomongin ya kita nggak jadi tahu, kita nggak paham kayak gitu. Betul, betul. Nah, di sini juga tadi kan karena kita udah tahu ya faktornya itu bisa jadi parenting. Mm-mm. Parentingnya dulu, pola asuh orang tuanya Mm-mm. dulu atau pengalamannya dulu dan sebagainya. Itulah kenapa penting banget untuk laki-laki di sini harus aware juga terhadap bagaimana cara mencari bantuan. Mm. Ya. Nah, cara mencari bantuan di sini ya itu harus kita edukasi juga. Mm-mm. Bisa ke psikolog atau ke Rifka Anissa ke main programnya yang psikolognya juga laki-laki. Karena Mbak di beberapa situasi ya, pengalaman saya sebagai psikolog laki-laki, Mm-mm. eh, ketika cowok sama cowok tuh ngobrol ya, Mm-mm. itu kliknya dapat loh. Oh, Tapi mungkin bisa satu karena ketika satu frekuensi mungkin ya. kita bisa paham kalau cowok tuh ada gengsi, ada Mm-mm. ego dan sebagainya, dan kita relate akan Mm-mm. experience itu. Mm-mm. Uh, dan kalau misalnya teman-teman nih ada temannya cowok atau pacar atau pasangan yang sekiranya beresiko melakukan kekerasan seksual, kalau saya nih dari pengalaman saya ya, Ya. kalau bisa cari psikolog cowok deh. Mm. Karena ada beberapa situasi yang membuat laki-laki itu merasa diterima, Mbak. Oh, oke. Ketika Mm-mm. lawan bicaranya juga laki-laki. Iya, iya. Kebayang nggak? Ada Mm-mm. cowok nih, udah Mm-mm. ngelakuin kekerasan nih, udah Mm. sudah sangar lah intinya. Iya, iya. Harus ngobrolnya ke cewek. Mm. Betul, betul. Berduaan di Mm-mm. ruangan. Aku harus ngaku aku salah. Aku harus ngaku aku melakukan kekerasan. Itu Iya. gengsi egonya Ah, runtuh benar. banget tuh Harga cowok. diri lagi main di situ gitu loh. Serba salah kan. Tapi maksudnya Mm-mm. saya berusaha memahami kondisi psikologis laki-laki karena Mm-mm. konseling itu juga by gender. Saya pun juga sampaikan, kalau misalnya ada klien perempuan nggak nyaman, kalau psikolognya laki-laki juga nggak apa-apa. Iya. Karena kan balik lagi kenyamanan itu Iya, ya kayak iya, gitu. betul, betul. Dan dan di sini juga untuk solusi ke depan juga, misalnya kita punya saudara atau teman atau kerabat yang sepertinya laki-laki ini beresiko melakukan kekerasan, Mm-mm. bisa disarankan tadi ya misalnya tadi juga ke psikolog laki-laki. Mm-mm. Karena nanti proses penerimaannya beda. Iya, iya. Cara ngobrol laki-lakinya beda lah kayak gitu. Benar. Dan dia nggak harus nurunin egonya karena ngobrolnya sama laki-laki. Mm-mm. Mm-mm. Proses building rapportnya lebih Lebih enak. mudah ya. Gitu. Mm-mm. Lebih lebih kliknya lebih dapet lah ya sama lah Iya, kayak cewek ngobrol ke cewek gitu ya. iya. Betul. Mm-mm. Kalau dari saya paling itu sih Mbak Panti. Jadi memang Mm-mm. situasinya cukup kompleks, tapi kompleks itu bukan berarti kita jadi tambah males mikir ya. Justru Iya. karena semakin kompleks situasinya, kita punya semakin banyak referensi solusi. Harus Mm-mm. mulai dari mana. Oke. Dan ini juga bagi yang sudah punya anak atau keluarga yang sudah punya anak pun juga mikir-mikir nih. Kalau Mm. ingin melakukan kekerasan di rumah, anaknya lihat apa enggak. Ah, itu juga Bisa jadi ada faktor potensi resiko. anaknya ya nggak sih? Makanya, jadi kayak bom waktu sebenarnya. Ditambah lagi Mm. kayak ini kan fenomena gunung es ya. Mm. Yang kelihatan Betul. tuh cuil, yang kelihatan tuh cuma memar, biru. Tapi di Mm. baliknya itu kan Di baliknya itu. luar biasa banget. Betul, betul, betul. Mungkin dia punya kemarahan dan sebagainya kayak gitu. Jadi Mm-mm. kompleks banget. Ternyata memang 1 jam tidak cukup, Iswa. Lalu Mungkin besok optimis. Instagram bisa bikin live-nya jadi 2 jam kayaknya ya, biar nggak potong-potong nih. Bener. Tapi ya itu tadi sih tadi udah save juga di Mm-mm. IG TV, jadi udah Mm-mm. aman sih yang part satu tadi. Mungkin yang di sini Oke. kita bahas solusinya aja ya Mbak. Ya, betul. Ha. Jadi nanti mungkin Mungkin Mbak kita Mbak langsung Panti nanti langsung langsung bahas solusi hmm, sekalian menjawab pertanyaan yang tadi ya. jadi kalau misalnya terkait isu kekerasan di laki-laki di sini sebenarnya ada preventif ada kuratif. Itu paling Mm-mm. basic ya pemahaman problem solvingnya. Kalau yang Ya. preventif tadi kita tahu bahwa ternyata di sekolah itu jadi faktor jadi tempat yang cukup rawan terdapat Mm-mm. paparan kekerasan. Ya. Nah, paparan kekerasan ini berarti nanti program di sekolah juga perlu dievaluasi Ya, ya, betul, betul. terkait bagaimana cara memberikan hukuman dan sebagainya kayak gitu. Kemudian tadi parenting jelas banget ya Mm-mm. pengaruhnya. Nah, ini juga perlu dipahami juga kalau ternyata parenting itu nggak cuma ngasuh anak doang kayak gitu, tapi Mm-mm. bagaimana kita memberikan contoh dan sebagainya ketika ada konflik, bagaimana cara menyelesaikannya di hadapan anak. Betul. Karena anak ketika menjadi penonton, Mm-mm. ya udah dia kan punya resiko untuk meniru itu Iya, ketika betul, dia betul. dewasa. Mm-mm. Kemudian tadi advokasi untuk korban dan pelaku Mm-mm. itu juga ya.
tadi ada Men Crisis Center sama Women Mm-mm. Crisis Center. Iya. Itu tadi di Rifka Anissa sudah ada. Jadi Mm-mm. ini udah tatanan solusinya sudah jelas juga. Mm-mm. Kemudian media. Media di sini ada, tadi kan kita sudah bahas ya terkait laki-laki yang maskulin itu seperti apa, laki-laki yang kuat itu seperti Iya. apa. Mm-mm. Jadi di sini bisa kita evaluasi juga terkait bagaimana definisi laki-laki yang maskulin. Mm-mm. Apakah harus disertai kekerasan, apakah harus ada apa segala macam kayak gitu. Jadi di sini penting banget juga peran media dan peran kita juga misalnya sebagai Mm-mm. psikolog untuk terus memberikan edukasi Iya, terkait betul. definisi maskulinitas itu nggak Mm-mm. cuma dari kekerasan, tapi Mm-mm. justru malah laki-laki yang bisa berempati, laki-laki yang bisa memahami, merangkul dan sebagainya itu juga bisa kita definisikan laki-laki yang maskulin. Nah, itu betul tuh. Kemudian tadi oh ya, promosi ya. Kemudian tadi juga ada terkait karena kan tadi ada bahas ya terkait uh, konsumsi alkohol, rokok Mm-mm. itu juga bisa berpotensi membuat laki-laki terdorong untuk melakukan Mm-mm. kekerasan. Mm-mm. Dan dinamikanya nggak sesimpel itu Iya, iya. merokok Iya, nggak terus tiba-tiba melakukan ngerokok, kekerasan. tiba-tiba minum alkohol langsung kekerasan, nggak gitu juga gitu. Enggak, tapi maksudnya di sini pasti ada dinamika sebelumnya. Mm-mm. Misal kayak sebelum membeli alkohol, apakah di sana ada kekerasan secara emosional, Mm-mm. kekerasan secara ekonomi, kayak gitu. Iya, iya. Ketika misalnya dia kecanduan alkohol, dia memaksa istrinya misalnya bekerja untuk memenuhi Mm-mm. ketergantungannya itu. Iya, iya. Ya itu tadi kan sangat kompleks, interaksinya ada dua arah. Jadi makanya Mm-mm. perilaku konsumsi alkohol, kemudian kayak rokok, kayak Mm-mm. cuma langsung dimaknai sesimpel itu, tapi Mm-mm. dinamika ketika membeli rokok, ketika Iya. konsumsi alkohol, itu sebenarnya yang bisa jadi pemicu laki-laki melakukan kekerasan. Betul. Kalau dari saya paling itu, Mbak. Karena solusinya Mm-mm. sangat kompleks, kita tinggal mau pilih lewat jalur mana. Mm. Oke. Kayak gitu. Berarti tadi ada ini ya, apa preventif sama kuratifnya ya, Wan ya, Mm-mm. solusinya itu ya. Itu jelas. Mm-mm. Dan ya Dan ini yang penting. harus Dan ini yang harus juga dipahami adalah kita tahu kapasitas kita. Misalnya kita Mm-mm. sebagai psikolog, Betul. kita memberikan pendampingan di krisis center. Mm-mm. Atau misalnya orang-orang yang pemangku kepentingan, entah Mm-mm. pejabat atau apa, itu bisa jadi buat regulasi. Orang-orang guru di dinas pendidikan itu bisa mengevaluasi terkait program punishment di sekolah misalnya, harus seperti Mm-mm. apa. Kemudian Iya. bagi penggiat parenting, tahu cara parentingnya seperti apa. Jadi Mm-mm. balik lagi ini nggak cuma satu pintu, harus banyak banget, Mm-mm. Karena ini kompleks kayak banget. udah mata rantai gitu nggak sih? Jadi ada dari Yes, benar banget. dulunya seperti apa, lalu di sekolah seperti apa, di lingkungan seperti apa, itu juga berpengaruh gitu. Makanya mengedukasi kayak gini nggak cukup ke korban atau ke pelaku saja, tapi juga harus ke semua lapisan masyarakat sebenarnya ya. Benar banget. Terus tadi juga ini yang mungkin agak sering ya, mungkin agak sensitif juga terkait kekerasan di kantor tadi yang misalnya yang pernah Mbak Nanti sharing juga. Ya mungkin dari kantor ada kebijakannya seperti apa. Iya, Nah, iya. dan sebagainya. Jadi kayak sangat kompleks. Terus tadi kekerasan di kampus misalnya. Regulasinya seperti apa atau preventif dan kuratifnya. Jadi ya sangat full package banget. Iya, Nah, ini betul. mata rantai. Benar. Nah, makanya tadi di sini yang Mbak Nanti bilang ya Mm, tergantung kita siapnya di mana kayak gitu. Iya, iya. Benar. Dan apa itu hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol, yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita aware terhadap diri kita dulu sih. Yang penting itu. Jadi Bener. ketika kita misalnya jadi korban, gimana cara kita menyikapinya? Apakah mau terus seperti itu, tetap menjadi korban, atau kita mau mencari jalan keluar dengan keluar dari zona itu, kitanya atau misalnya pasangan atau orang-orang yang melakukan kekerasan seksual ini bisa kita giring ke arah yang untuk apa ya perbaikan diri lah seperti itu ya. Yap, bener banget. Dan ya tadi kan ada tadi pertanyaannya siapa ya gitu. Bagaimana cara menyikapi laki-laki yang temperamen kayak gitu. Temperamen itu sebenarnya satu, jangan langsung cari solusi, tapi pahami dulu kenapa dia temperamen. Jadi misal kayak triggernya apa dulu. Ini kan paling basic ya, di Iya, psikologi ya, kita harus betul. tahu triggernya apa dan sebagainya. Bisa jadi dia temperamennya ketika akhir bulan misal. Dan bisa ya orang mendadak Ya. temperamen di minggu terakhir. Ya macam-macam kan. Jadi maksudnya bukan berarti making fun of it kayak gitu. Cuman di sini yang harus kita pahami adalah
trigger seseorang jadi temperamen itu di mana. Mm-mm. Jadi 5W satu hanya dapat dulu lah Iya. kapan, kenapa, kepada siapa, dan Mm-mm. sebagainya. Mm-mm. Sebelum mencari solusi, kita harus paham dulu konteksnya. Terkadang bagi beberapa orang ingin langsung memukul rata solusi ini. Itu nggak bisa. Nggak bisa, benar. Karena Nah, memang akar masalahnya setiap orang itu beda-beda gitu. akar masalahnya beda-beda. Jadi nanti, tadi misalnya kalau nggak salah tadi gini yang bilang, kalau gimana caranya terkait dengan temperamen, petakan dulu temperamennya sejauh mana. Mm-mm. Yang paling sering dia lakukan apakah fisik, emosi, atau apa kayak gitu. Itu juga harus Mm-mm. dipetakan. Mm-mm. Bisa jadi yang membuat dia jadi temperamen adalah karena kita memelihara perilaku itu. Jadi misal kita berdiam diri, kita nggak berusaha membela, jadi si Mm-mm. pihak laki-laki merasa terbenarkan atas situasinya. Betul. Kompleks kan? Mm-mm. Jadi terkadang pelaku itu kenapa tetap melakukan kekerasan, bisa jadi karena si perempuannya membiarkan. Mm. Dan pelaku nangkapnya, oh boleh nih, ini nggak ada perlawanan nih, nggak ada Ya. pembelaan nih, ya Ya. udah aku lakuin lagi, gitu. Mm-mm. Mm-mm. Betul betul. Jadi ya memang dua arah, situasinya ini dua Mm-mm. arah. Itulah tadi kenapa ada main crisis center dan women crisis center, karena bisa jadi si perempuan yang membuat situasinya jadi lebih terpelihara. Nah, iya benar. Gitu. Kadang ketika orang menjadi korban dia akan merasa gini, orang dikenai apa ya, kekerasan, misalnya dipukul gitu kan ya. Orang akan memaknainya bahwa si orang yang dipukul akan memaknainya sebagai korban. Tapi pernah nggak sih kita berpikir bahwa sebenarnya mungkin aja loh kita adalah stresornya. Kita adalah stimulus yang kenapa dia jadi kayak gitu gitu. Jadi kadang orang lebih seneng playing victim ya nggak sih? Gitu, jadi kayak ngerasa dia pelaku dan kita benar-benar pure korban, padahal menurut aku pribadi ya memang ada apa ya, dua arah sih kayak gitu. Karena kan balik lagi, di perspektif teori perilaku kan, sebuah perilaku itu kenapa bertahan karena ada reinforcement, ada Ya, penguatan. betul. Penguatan itu bisa berupa pembiaran, Mm-mm. tidak ada respon, Mm-mm. didiamkan, ya jadi terpelihara kan pelaku, Mm-mm. Mm-mm. perilaku itu. Jadi ya Ya. kompleks banget. Mm-mm. Itulah kenapa yang dapat advokasi itu nggak cuma pelaku tapi korban. Bisa jadi Mm-mm. memang korban, uh, ya udah deh, nggak apa-apa deh, karena aku emang nggak punya duit, nggak punya skill, aku nggak Mm-mm. bisa, pendidikanku nggak tinggi, ya udah Mm-mm. aku wajar kena kekerasan. Ya udah, Ya, betul. pelaku makin-makin Iya, iya. Atau malah pikiran, gitu kan. kayaknya aku nggak bisa cari uang nih, ya udahlah gitu, aku Mm-mm, bergantung sama dia, ya udah nggak apa-apa deh gitu. mm-mm. Tahu diri lah gitu, aku nggak ada duit, nggak bisa Ah, apa-apa, ya udahlah dikasih kekerasan juga nggak apa-apa. Tapi kan ya. itu pola pikir yang salah ya. Itu Mm-mm. pola Mm-mm. pikir yang justru malah mempertebal mata rantainya kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Semakin tambah kompleks kayak. Iya, Nah, di sini betul. yang tadi penting banget, dua arah perspektifnya tuh banyak banget. Jadi nggak Mm-mm. cuma ada luka lebam diobati ya, nggak kayak Iya, gitu. bukan yang tampak, sebenarnya yang tampak mungkin bisa kita pergi ke salon terus jadi Bisa. cantik lagi gitu kan, pada Hmm, perawatan, tapi yang ada di ke luka, yang ada perawatan. batin kita ini yang susah Nah, banget buat disembuhin kan gitu. iya, bener banget dan Mm-mm. dan ini juga yang tadi tadi Mm-mm. yang balik lagi ke laki-laki temperamen itu biasanya ada sebabnya. Jadi Mm-mm. temperamen itu kan sangat ekspresif ya, Mm-mm. dan ekspresif itu kan emosional banget ya. Iya. Berarti kan dia punya problem di emosi ya. Mm. Nah, ketika punya problem di emosi, dipetakan di masa lalunya kah yang belum selesai, atau situasinya di saat ini Mm. mengancam Betul. egonya Mm-mm. yang Mm-mm. bikin dia bereaksi, temperamen, keras, dan sebagainya. Mm-mm. Ya mekanisme pertahanan diri deh, basicnya. Kan Iya. salah satunya agresivitas. Ketika egonya terancam, dia melakukan kekerasan, ya, siapa yang mengancam kan? Mm. Nah, ini harus Betul. dicari tahu juga. Iya, iya, Jadi, iya. solusinya nggak cuma ditenangkan, diajak zikir, atau diajak Mm. wudhu, kayak gitu. Mm-mm. Uh, tapi ya itu tadi baliknya, kita mundur dulu untuk paham, maju untuk solusi. Kayak. Mm-mm. Nah, Mm-mm. ini yang kadang malas dilakukan. Maunya solusi, 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 tapi nggak paham Mm-mm. akarnya di mana. Iya, Bisa jadi betul. kita yang jadi akarnya. Iya, itu dia. Jangan-jangan kita adalah salah satu sumbernya gitu loh. Tapi kita tidak menyadari Ya, itu gitu. ya, nggak siap mengakui kayak gitu. Banyak Betul, faktor. betul, betul. Jadi kalau solusinya nggak bisa disamaratakan ya, Wan ya, orang yang satu Nggak, dengan nggak bisa. orang yang lainnya. Gitu. Kita harus tahu dulu nih faktor apa sih yang ada di balik
dia berperilaku seperti itu gitu ya. Benar banget. Dan kalau dari saya paling itu sih Mbak, udah jelas before afternya terkait Iya. kekerasan, contohnya tadi sudah ada. Kalau dari Mbak Fanti ada yang pengen ditambahkan? Kalau Ini aku mungkin dari closingnya? perspektif perempuan ya gitu loh. Ketika Hmm. misalnya kan tadi Monggo. disinggung bahwa laki-laki kan apa ya, misalnya melakukan kekerasan. Nah, kita sebagai perempuan nih, kita juga harus punya sikap gitu loh. Apakah kita mau bertahan atau misalnya kita ya udah gitu, kita harus speak up atau kita harus cari pertolongan. Karena yang tadi Iswan bilang juga gitu, ketika kita membiarkan perilaku itu, kan itu kayak menyenangkan ya buat orang, buat si pelaku gitu kan. Iya. Perbuatan yang menyenangkan akan cenderung diulangi gitu. Nah, gimana caranya kita sebagai perempuan itu bisa memutus mata rantai itu gitu loh. Jangan takut ketika apa ya, kayak kita dependen nih sama orang itu, jangan takut untuk mulai melangkah apa ya, biar nggak kayak gitu terus-terusan kayak gitu. Aku sih titip pesan buat cewek-cewek tuh kayak gitu. Jangan jangan merasa dirinya lemah banget terus membiarkan itu gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ah, Kayak kompleks ya, kita dapat mm-mm. dua sudut pandang ya, kenapa laki-laki itu melakukan kekerasan dan Mm-mm. bagaimana seharusnya perempuan juga bersikap kayak gitu. Mm-mm. Betul. Mungkin mereka punya alasan kenapa membiarkan, Iya, tapi setiap itu orang punya nggak alasan. dibenarkan Mm-mm. Gitu. karena Kayak balik tadi lagi ini sangat kompleks. Iya betul. Kayak tadi kita memahami laki-laki kenapa melakukan kekerasan bukan berarti kita membenarkan apa yang dia lakukan gitu loh. Jadi Betul banget. kita tidak membenarkan perilakunya, tapi kita coba untuk menyelami ada apa sih di balik itu. Seperti itu. Mungkin itu sih Wan dari aku Saya Wan. suka diksi. Mm-mm. Oke, good. Tadi saya suka diksi kata menyelami. Jadi memang nggak Uh-uh. semua orang mau menyelam. Ah, Menyelam ke masa lalu, menyelam ke emosi betul. negatif, menyelam Mm-mm. ke situasi yang nggak menyenangkan. Gitu. Mm-mm. Jadi ya itu tadi. Pesan saya juga untuk tadi udah buat cewek. Kalau buat cowok adalah pesan saya adalah pede aja kalau misalnya kita ingin membahas terkait masa lalu kita, kekurangan kita dan sebagainya. Tapi dipastikan kita punya lawan bicara yang cukup sepadan. Kalau misalnya tidak nyaman cerita dengan psikolog atau konselor perempuan, itu oke. Carilah yang laki-laki. Yang sekiranya judgement-nya mungkin tidak akan terlalu parah oleh lingkungan. Bu, kamu nangis ya di hadapan cewek dan Iya, sebagainya kayak benar. gitu. Benar. Nah, tapi maksudnya ketika kita kan saya berusaha memahami cowok juga ya. Dia juga akan cukup malu ketika menangis di hadapan cewek dan gitu. Misalnya itu diketahui teman-temannya justru malah diolok, dibully dan dia membuat dia malas berkembang. Jadi buat cowok juga semangat untuk berubah Semangat, ya. semangat. Jangan malu, intinya jangan malu deh kalau misalnya mau ke konselor atau ke psikolog, jangan malu gitu. Jangan malu kayak gitu. Dan ya layanan psikologis banyak, tapi di situasi sekarang semuanya serba online, jadi kita harus beradaptasi juga sama layanan psikologisnya. Iya, betul. Gitu. Mm-mm. Oke, Pak Fanti, udah, Iya, udah banyak ya, sejam nggak cukup seperti biasa. betul. Wan, ini sebenarnya ada pertanyaan, tapi mungkin nanti bisa dijawab di story-nya Iswan gitu, sekalian meneruskan Mm-mm. edukasi tentang yang tadi apa triad itu ya, apa tadi ya? Mm-mm. Nah Dark, itu. dark Mm. side personality. Betul. Nah itu. Mungkin nanti pertanyaan dari Mbak siapa Genais MT ini bisa dijawab nanti di story-nya Iswan gitu, karena waktu Insya juga Allah. yang udah lebih dari 1 jam nih, bener-bener kalau ngomongin tentang psikologi nggak cukup gitu waktu 1 jam, atau kita Uh, bikin part berseri nih Wan. ya nanti kita bikin lagi Mbak kayak gitu. Boleh boleh. Nanti kita bikin lagi Oke. buat nambah-nambah jam terbang juga kan kayak Ya gitu. betul betul Oke, betul. oke, kalau dari saya sih mungkin itu Mbak. Jadi nanti mungkin ada diskusi lagi yang lain terkait pembahasan isu-isu yang lain lebih menarik Iya lagi. iya. Dan kalau dari saya sih nanti jangan bosan-bosan ya kalau kita ngomongin hal-hal yang sifatnya negatif. Betul. Ya. Karena untuk melatih kita membicarakan hal yang tidak nyaman. Iya. Edukasi poin saya di situ. Mungkin Oke, semoga pembicaraan kita ini bermanfaat ya buat teman-teman gitu. Walaupun misalnya tidak semuanya bisa diserap, tapi ada 1, 2, 3 gitu yang bisa menjadi insight 4, teman-teman 5, semua. 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu. Oke. Oke.
Hmm. Mungkin udah sekian itu tadi yang part 1 sudah saya save di IG Mm-mm. TV, jadi udah bisa ditonton lagi, Iya. aman kayak gitu. Nanti yang part 2 ini karena ada sedikit materi juga malah ya, Mm-mm. nanti saya save lagi di IG Iya. TV, dan mungkin sampai ketemu lagi ya Mbak, Ah, nanti di lain kesempatan dengan oke, topik yang makasih lebih panas Slan. lagi. Ya, sip. Iya Mbak, sama-sama. Makasih. Oke, makasih Mbak. Nanti. Yuk.